Ada orang beriman ketika bikin dosa takut kepada Allah, langsung taubat. Ada yang lagi yang lebih tinggi, lagi berbuat baik, takut sama Allah. Kenapa? Dia ngerasa amal baiknya tuh sedikit dan waktunya terbatas. Dia pengen berbuat yang banyak tapi nggak punya waktu, nggak punya merasa lemah, merasa tidak maksimal, merasa belum memberikan semua hak Allah, merasa kurang, merasa belum istimewa, belum sempurna. Ini orang yang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Makanya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di akhir surat Al-Baqarah, kan tuh ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bukan doa orang yang berbuat dosa loh. Itu doa orang habis beribadah. Dia habis beribadah, habis sholat misalnya, doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Udah beribadah masih minta maaf sama Allah. Ya Allah, jangan marah ya sama saya kalau saya ada yang silap, ada yang lupa, ada yang gak sempurna. Ini orang beriman, udah beribadah masih minta maaf. Sama kayak ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Maksudnya apa? Kalau dakwah kamu sudah sukses. Wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, kalau dakwah kalian sudah sukses, orang berbondong-bondong ikut pengajian, orang berbondong-bondong berhijrah, jadi tren baru sekarang Islam misalnya di zaman dulu Nabi. Orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dakwah kamu tuh udah keren banget, usaha kamu tuh udah maksimal. Ketika kamu mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, maka pujilah Allah dan beristighfarlah. Kenapa? Habis berdakwah, habis sukses malah disuruh beristighfar. Dan yang disuruh itu adalah Nabi loh secara personal, bukan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mungkin mengatakan fasabbihu bihamdi rabbikum wastaghfiru gitu kan ya. Tapi karena personal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi banget yang disuruh. Kalau Nabi aja disuruh istighfar, apalagi umatnya. Dan Allah menyuruh Nabi istighfar bukan habis berbuat dosa, bukan. Karena Nabi tidak berbuat dosa. Kapan disuruh istighfar? Habis sukses dalam dakwah disuruh istighfar. Kenapa? Inilah mukmin. Dia gak pernah merasa dirinya sempurna. Dia gak pernah merasa bahwa ini karena kerja saya, karya saya, hasil jeripayah saya, karena saya hebat. Enggak. Istighfar tetap kepada Allah. Karena kalau gak Allah tolong, kamu gak akan sukses. Gitu maksudnya. Kenapa kalau Allah gak tolong kamu gak akan sukses? Karena apa yang kamu lakukan itu harusnya kamu gak bisa sukses. Soalnya yang kamu lakukan itu belum maksimal, belum ideal, belum sempurna, belum istimewa. Tetap aja ada kurangnya. Karena sifat dari insan, mahallul khata' wan nisyan. Pasti ada salah dan lupa, pasti. Jadi gimana pun kita dapat nikmat, hati kita wajilah. Apalagi nikmat dunia doang. Nikmat ibadah aja tetap wajilah. Nikmat ibadah kan, yu'tu nama atau berarti mereka sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, kayak gitu-gitu, tilawah, hafal Quran, tapi hatinya masih wa qulubuhum wajilah. Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh. Gimana kalau yang dikasih nikmat dunia? Karena nggak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj. Mungkin nggak? Nikmat ibadah istidraj. Allah membiarkan dia aja sholat sendiri. Nggak mungkin kan? Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat, ibadah, ketaatan, kedekatan dengan Allah, gak mungkin istidraj. Itu pasti nikmat yang hakiki tuh. Tetap mereka ngerasa, saya banyak kurang, saya masih, kalau sholat pasti tadi ada yang gak khusyuknya. Ada yang khusyuk 4 rakaat sholat isya. Pasti ada hilang-hilangnya gitu kan ya. Lebih tepatnya, ada khusyuknya sedikit, sisanya hilang. Mungkin itu lebih tepat buat kita nih. Gak sengaja kok udah salam aja. Atau tadi sujudnya 2 kali apa sekali ya. Tadi saya ruku gak sih? Apalagi kalau sholat sendiri tuh. Pas udah sujud, tadi saya ruku gak sih? Kan suka gitu tuh. Pas udah berdiri, tadi saya tahiyat gak sih? Atau langsung dari sujud langsung berdiri. Kan suka gitu. Salam, tadi saya syahadatan gak ya? Jangan-jangan langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Pas berdiri, tadi saya baca Al-Fatihah gak ya? Udah mau ruku aja, suka gitu. Berarti banyak kurangnya dalam ibadah kita. Tilawah juga gitu, pasti banyak baca yang salah. Jangan-jangan salah huruf, salah makna harusnya dosa. Puasa juga gitu, gak bisa jaga pandangan. Atau sedekah juga gitu, jangan-jangan saya sedekah belum bersih-bersih amat atau belum maksimal. Masih banyak yang saya tahan, masih kikir.
Intinya adalah jangan ngerasa udah sempurna. Sehingga ketika Allah kasih kita nikmat, kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya. Bukan. Ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya nggak pantas, tapi Allah maha baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian, baru kita salahkan diri kita. Makanya hadis kutsinya yang saya sampaikan di booster, kalau kalian mendapatkan nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan masalah, musibah, sesuatu yang buruk, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ini ke diri kita teman-teman. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga persepsi, mindset. Jangan pakai hadis kursi ini untuk orang lain. Lo banyak dosa tuh. Kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam hadis kursi gini. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain. Berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnuzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya nggak pantas, tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah, ya Allah ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menghakimi orang lain? Kan nggak ada peluang. Sesama mukmin, sesama muslim, nggak ada peluang kita menjelek-jelekan orang lain. Nah kalau teman-teman perhatikan di surat Al-Mu'minun yang ayat 60 tadi, coba mundur beberapa ayat, ayat 55, itu jelas banget. Jadi satu paragraf ini lagi ngomongin tentang bab GR nih. Ayat 55 itu orang yang GR. Surat Al-Mu'minun ayat 55 Allah bilang, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Enggak, mereka enggak ngerti kata Allah. La yash'urun itu enggak sadar, enggak ngerti, enggak ngerasa. Jadi enggak selalu ketika Allah numiddu lahum mim malin wa banin, ketika Allah ngasih harta dan keturunan yang banyak, maksud harta dan keturunan itu kehidupannya bahagia, rumah tangganya aman-aman aja nggak ada masalah, maka berarti nusari'u lahum fil khairat, belum tentu. Seolah-olah Allah itu sayang banget sama dia, belum tentu. Kalau gitu kita suudzon sama Allah, enggak. Kita tetap berpikir Allah itu maha baik. Terus kalau kita dapat nikmat, itu bukti bahwa Allah maha baik, bukan karena kita pantas. Atau mungkin ini adalah ujian dari Allah. Antara dua. Antara Allah emang baik banget walaupun kita nggak pantas, atau Allah sedang menguji kita dengan ujian yang kita senangi. Dulu ketika masih sendiri, setiap malam tahajud, ya Allah beri saya pasangan imam yang bisa ngimamin saya. Gak apa-apa deh yang dibaca Al-Ikhlas juga, yang penting dia imam. Yang imam, ya Allah beri saya makmum. Mudah-mudahan dia tetap mengamini doa-doa saya, walaupun mungkin doa saya nggak fasih. Doain setiap malam tahajud, Allah kasih nih. Persis kayak bayangan kita banget nih, spesifik. Hidungnya, matanya, wah segala macam. Gua banget lah pokoknya. Pas udah dapat gitu masih bangun tahajud nggak? Atau udah mulai telat-telat dikit? Kenapa telat-telat dikit? Susah bangunnya sekarang. Kalau dulu bangun cuman ngangkat bantal guling atau cuman selimut doang, itu juga kadang-kadang. Karena seringnya selimut udah terbang kemana, bantal guling kemana tidurnya teh. Macet banget tidurnya. Ada juga pas dia mau bangun, sekarang beda, bukan bantal guling, lengan. Cie. Mungkin lengan itu lebih ringan daripada bantal guling. Secara kilonya kayak gitu ya. Tapi rasanya berat. Taruh lengan, aduh gimana nih caranya, ntar dia terbangun. Kan saya nggak pengen ngebangunin dia, kasihan. Alasannya modus. Nggak tahajud, atau tahajudnya telat. Atau mulai berkurang, lama-lama tadi tahajud 11, sekarang jadi tinggal 8, 4, 2, tinggal witir doang. Tapi masih lumayan lah. Akhirnya subuh di masjid, subuh di rumah, subuh telat, subuh dijamak dengan duha. Kan bertahap tuh. Udah gitu ngejamaknya kompakan lagi, berjamaah.
Jamak subuh sama duha berjamaah sama suami istri kan kompakan ya. Masya Allah luar biasa kompak istiqomah menjamak. Allah pengen nguji kita lewat pasangan justru. Kadang Allah pengen nguji kita dengan terlalu sibuk dengan kerjaan. Tadinya kita nggak punya kerjaan nganggur akhirnya bisa beribadah tepat waktu. Begitu udah ada kerjaan jadi nggak tepat waktu lagi. Kenapa? Alasannya mulai sibuk, mulai rush, mulai tight jadwal kayak gitu-gitu. Nah ini artinya jangan selalu kegeeran bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa kita layak disayangi oleh Allah, bukan. Mungkin antara dua, Allah emang baik banget atau Allah pengen nguji kita dengan nikmat tersebut. Jadi di sini disebutkan ayah sabun, apakah mereka mengira annama numiddu lahum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka pikir kalau kami udah ngasih mereka harta dan keturunan berarti kami menyegerakan kebaikan buat mereka? La yash'urun, mereka nggak ngerti. Justru orang beriman di ayat berikutnya disebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika orang yang kayak gini nih yang wajilah, yang ngerasa kurang, yang ngerasa nggak pantas, yusari'una fil khairat. Selalu bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Dia merasa masih kurang dirinya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Kita boleh bilang alhamdulillah ya Allah mengijabah doa, ya boleh. Tapi jangan bilang alhamdulillah ya saya itu emang doa saya jitu banget. Doa saya tuh emang cepat banget diijabah. Jangan sebutkan saya sama sekali. Kalau dalam kebaikan. Ini kita belajar bertahap. Kadang-kadang gak nyebutin di lisan tapi di hati. Enggak lah ini mah nikmat dari Allah dalam hati gua gitu loh. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian di hati atau kalian tampakkan dengan lisan, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Gak bisa bohong sama Allah. Terus gimana Ustaz kalau kebersit kayak gitu membatin? Lisan kita mah selalu ngomong Masya Allah ya lu lulus. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Padahal gua gak bisa apa-apa. Lisan nih. Hati kita ya emang kamu heran kalau saya lulus. Mulai kan ada sombong tuh. Mulai agak kegeeran nih. Kita kalau muncul itu langsung kita tolak, kita reject dengan apa? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang itu muncul bukan pengennya kita. Yuwas wisufi sudurinas emang si dia tuh. Si dia bukan, si dia mah keren buat saya. Orang itu, zat itu tuh. Yaitu khannas yuwas wisufi sudurinas. Kita gak pengen sombong, kita gak pengen riak. Dia yang yuwas wis supaya kita sombong. Saya kan pernah cerita ngimamin. Pengen ngimamin yang paling maksimal. Biar semuanya khusyuk. Kan kalau yang lain khusyuk kebawa pahalanya ke yang ngimamin nih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semaksimal mungkin. Sebisa mungkin yang bagus bacaannya. Pas sudah selesai sholat, yuwaswis. Atau belum selesai sholat, baru amin. Keren juga ya suara saya muncul. Yuwaswis. Itu bukan saya gak pengen kayak gitu-gitu amat lah. Yuwaswis. Awal-awalnya, dulu kayak gitu tuh. Ini saya ngaku nih, awal-awalnya ngimamin, apalagi pas ngimaminnya di Mesir. Karena orang Mesir tuh suka suuzon sama orang Indonesia. Dianggap orang Indonesia tuh gak bisa ngaji. Kan kepancing nih. Emangnya orang Indonesia gak bisa ngaji? No, kasih mat buat gua. Gitu. Ngimamin lah nih. Ngimamin ada niat pengen nunjukin orang Indonesia tuh ngajinya bagus-bagus. Mulai agak-agak melenceng tuh. Sehingga pas selesai sholat orang Mesir, Masya Allah kamu Indonesia tapi ngajinya enak. Dan segala macam. Ya udah kamu tarawih aja di sini jadi imam. Muncul waswasah. Yuwaswisufi sudurinas. Bukan pengennya kita. Pulang ke Indonesia juga kayak gitu. Ada yang, Ustaz saya baru pertama menangis ketika sholat. Gara-gara Ustaz, padahal saya ke umrah juga gak nangis. Di sini bisa nangis, Masya Allah. Langsung yuwaswis. Wah itu habis-habisan tuh. Gimana caranya? Gara-gara itu terus saya gak jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya udah deh, gue biasa-biasa aja daripada sombong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ustaz kok ngajinya gitu? Saya gak mau sombong. Was-was juga ya, yuwaswis. Wah lu ikhlas banget ya orangnya, ikhlas. Ikhlas yang butuh istighfar. Sama dengan istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kenapa? Ya ini main hati nih, berat nih. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Awalnya emang ria, sombong, dikit-dikit.
bertahap, lama-lama dia akan berkurang. Dengan kita reject, enggak, mau enggak sih, kita tuh enggak setuju sama dia, lama-lama dia enggak akan ngaruh lagi di hati kita. Sesekali doang ngaruh, dia lebih gampang nolaknya. Tapi kalau kita menghindar terus, susah. Sedekah gitu, dilihat orang, wah 100.000 ya. Yang di sebelah cuman 1.500 koin, kita 100.000. Awalnya sih emang beda sih rasanya, karena pertama 100.000. Awalnya nih, besok lama-lama biasa aja, lama-lama nggak ngaruh sama sekali. Udah di hati kita tuh udah kebal. Kan ini kematangan jiwa kita dalam beramal soleh ya. Orang kalau lagi puber pasti kayak gitu teman-teman. Ekspresif, heboh, lebay, itu orang puber. Baru pertama ke masjid, heboh gitu ya. Wah, gua baru ke masjid. Tapi kalau udah kebiasaan ke masjid, apa sih yang mau dibanggain, biasa aja kali ke masjid gitu. Baru pertama tahajud, wah udah bangunin temannya tuh semuanya, bangun, nggak bangun. Saya aja udah 2 jam bangun dari tadi, udah 11 rakaat, pamer. Namanya juga lagi puber. Baru hafal 1-2 hadis, wah ini dhaif, semuanya dhaif, cuma dia doang yang sahih gitu. Lagi belajar. Kalau udah biasa hafal hadis biasa aja, atau emang nggak hafal gitu. Kayak saya misalnya, karena nggak hafal hadis ya udah nggak usah komen-komennya, biasa-biasa aja. Toh bisa jadi saya komen dhaif ternyata sahih. Daripada saya mendhaifkan yang sahih, mending saya diam. Nah, ini artinya jangan menghindar, tapi di-reject. Begitu kita kegeeran di dalam hati, enggak ini. Hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Allah. Ini Allah Maha Baik, ini semuanya karena kebaikan Allah gitu. Lama-lama setan akan cari jalan lain, enggak akan yuwas-wis lagi. Dia akan menghindar. Sampai kita menjadi orang yang kalau kata guru saya mukhlasin. Apa arti mukhlasin? Kalau mukhlisin orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin orang yang udah enggak ada bedanya di mata dia emas dengan batu. Udah sama tuh. Ketika ditaruh emas, dia senyum, dikasih batu juga dia senyum. Gak ada bedanya antara batu dengan emas, mukhlas. Maka setan udah gak bisa ngegodain dia. Gimana ngegodain? Orang emas dan batu sama di mata dia. Tapi kalau emas masih lebih berharga daripada batu, cuman dia masih berharap ridho Allah, itu namanya mukhlis. Kalau emas lebih berharga daripada batu dan dia tidak lagi berharap ridho Allah, itu udah gak mukhlis. Ada orang yang riya, ada mukhlis, ada mukhlas. Di mata Nabi Muhammad SAW, emas dan batu itu udah sama. Makanya setan udah gak mau goda-godain Nabi Muhammad. Kecuali ada setan yang masih anak baru gitu, godain Nabi Muhammad. Kalau setan yang udah senior ya, udah tahu oh itu Muhammad gak usah digodain deh, habis-habisin waktu lo. Mending godain yang lain-lain aja, yang sahabat. Tapi kalau yang baru-baru kayak semangat gitu, gua mau godain orang nih. Pas ngeliat, ini ada lagi sholat digodain, Nabi Muhammad digodain. Kan sia-sia ya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Dia godain Nabi Muhammad, begitu Nabi selesai sholat, dipegangin, digulung sama Nabi, digantung di tiang masjid. Teriak-teriak gitu. Pas pagi-pagi anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, pergi sholat subuh, ngelihat ada bola tuh, mau diambil sama mereka, mau ditendang-tendang. Kata Nabi, jangan. Udah ditendang-tendang mereka, dia udah kesakitan, dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu. Bayangin jin di masa itu jadi bola. Terus ditendang-tendang sama anak Madinah, diambil sama Nabi, dilepas, terus dia lari. Baru dia sadar sekarang, saya ternyata salah godain. Yang digoda adalah Rasulullah SAW. Kata teman-temannya, lo sih gak nanya-nanya ke senior.